Baniken Ayu Rahma Sudarko dengan deskripsi mengembangkan potensi wisata dalam rangka penataan akses reforma agraria. Sebelum dimulai, Baniken sudah lengkap semua. Ininya mana? KRS. KRS. Kamu sudah mengambil semua mata kuliah? SKS-mu sudah berapa terakhir? Jumlahnya? Iya, berapa SKS? Ada yang nggak lulus? Lulus semua. Yakin? Oke, silakan bawa ini kembali. Jurnalnya sudah buat publikasi sebagai syarat. Nah, naskah publikasi kan ada syarat ya? Sudah. Diserahkan sama AK. Terus cek tertib juga udah. Oke, berapa persennya? 26%. Oke, mari kita mulai. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Semoga memudahkan dalam ujian ini dan lancar. Silakan. Cukup. Terima kasih. Baniken diberikan waktu 10 menit, maksimal 12 menit ya. Terus nanti akan ada ujian. Jadi yang diuji bukan skripsimu semata, boleh nanya yang lain yang terkait. Jadi silakan dimulai. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Bapak dosen. Nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen wisata dalam rangka akses. Gak usah pakai mikrofon aja nih kan. Gak usah pakai mikrofon. Suaranya ya kencengin coba. Yang keras aja. Reforma agraria studi di Kelurahan Panemangkuri Kabupaten Sleman. Kemudian latar belakang yang saya jelaskan, pengembangan potensi wisata di kawasan Palembang ini adalah upaya meningkatkan perekonomian dengan mengedepankan konsep pariwisata berkelanjutan dengan pemerintah berusaha untuk menarik wisatawan untuk datang ke kawasan
Dalam menjalankan program tersebut tentunya terdapat kerjasama atau kolaborasi dari stakeholder yang terkait. Dengan adanya kerjasama dari kolaborasi stakeholder yang terkait, tentunya terdapat kendala yang dihadapi dalam pengembangan potensi wisata dan solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala tersebut. Format penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian lokasi penelitian di Kota Kabupaten Kabupaten Sleman, informannya dari aparat Kabupaten, dari Kabupaten, masyarakat Kabupaten, staf Kabupaten Sleman, kemudian dinas Kabupaten Sleman dan masyarakat Kabupaten. Jenis dan teknik pengumpulan datanya wawancara melalui instrumen penelitian terbuka, observasi, dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah awal, kemudian direduksi dan isolasi data, penyusunan satuan informatif, kemudian pengelompokan satuan informasi yang terkecil dan penyusunan pernyataan profesional. Gambaran umum lokasi penelitian di Kota secara administratif terdiri dari 13 padukuhan yang terbagi di total 39 rukun warga dan 63 rukun tetangga. Wisatanya strategis dikait Gunung Merapi, objek wisata alam dan ada edukasi, Bali Haji, Camping Ground, trekking Kaliatu, dan Salak. Infrastrukturnya tersedia musola, toilet, pendopo, UMKM, namun akses jalan masih perlu perbaikan. Bahannya yang ada potensial area kosong untuk pengembangan ekowisata pertanian di dusun Jaga Garong dan Kangrejo. Potensi nantisnya terdapat kelembagaan yaitu Portawis yang memperbentuk dan partisipasi warga. Kemudian budaya lokalnya ada tarian berbudi tunas muda, tradisi bukti bumi. Terdapat edukasi yaitu desa Salak dan rencana wisata bisnis bencana. Di potensi wisata tersebut, kalau Wonosobo memiliki potensi wisata yang sangat kaya dari alam budaya di 4 padukuhan, Jaga Garong, Samorejo, Bularum, dan Pondok Arum. Lahannya perlu memiliki sistem berbasis lahannya sangat produktif, terutama di Jawa Garong dan Samorejo. Kemudian kelembagaan wisata masih lemah di Bularum, Pondok Arum. Infrastrukturnya atau akses jalan masih terbatas, terutama di Bungkul Arum. Pertimbangan partisipasi warga dalam pengelolaan wisata karena belum adanya pelatihan menyeluruh dan keterlibatan. Kondisi ini menunjukkan sangat membutuhkan optimalisasi pemanfaatan lahan, akses permodalan dengan konkret, pelatihan sumber daya manusia, penguatan strategi pemasaran digital, dan kebutuhan akses permodalan untuk mendukung UMKM seperti warung, penyewaan alat kemah, dan lain-lain. Kemudian di Jawa Garong sendiri, tanahnya diubah menjadi camping ground, namun masih membutuhkan pelatihan lanjutan untuk memperluaskan luasan fasilitas serta promosi digital. Di Samorejo melakukan kebun salak, tetapi belum terjangkau pelatihan menyeluruh atas akses permodalan dan untuk produk olahannya. Tunggul Arum potensi wisatanya tinggi, namun terkendala kelembagaan yang sudah berhenti dari tahun 2020 semenjak pandemi. Kemudian di pemasarannya juga belum ada pemanfaatan lahan dan hubungan modal. Pondok Arum kawasannya baru dan sedang berkembang, membutuhkan pelatihan awal, semua pelatihan. Kemudian peralatan wisata modal awal untuk usaha kuliner juga perlu. Dengan adanya penataan akses, masyarakat tidak hanya memperoleh pelatihan jejaring dan fasilitas, tetapi juga pengelolaan aset demi peningkatan kesejahteraan. Hal ini dengan kerja di rumah agraria, penataan akses untuk pemberdayaan subjek dan rumah agraria melalui kegiatan produktif berbasis tanah. Adapun program pengembangan wisata di Wonosobo itu sendiri ada beberapa jenis pelatihan, yaitu manajemen kelembagaan, administrasi kelembagaan, pelatihan pemandu wisata, pelatihan outbound, pelatihan promosi, pelatihan pemasaran digital, pelatihan kuliner, kemudian pengelolaan homestay, pelatihan jurnalistik, dan penguatan kelembagaan.
belum memadai untuk kendaraan besar seperti bus wisata. Solusinya peningkatan aksesibilitas melalui pelebaran jalan, kemudian perbaikan jalur strategi menuju lokasi wisata. Alasan perbaikan akses jalan akan memudahkan para wisatawan untuk datang ke lokasi wisata yang ada di Kelurahan Monokerto. Yang kelima, fasilitas umum atau dasar seperti toilet, ruang tunggu, ruang istirahat di beberapa lokasi wisata masih terbatas. Solusinya penyediaan fasilitas umum berupa toilet, kemudian parkir, ruang tunggu disesuaikan dengan standar kebutuhan wisatawan yang ada di objek wisata tersebut. Alasannya fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kenyamanan serta kepuasan para wisatawan untuk datang kembali ke wisata di Wonokerto. Yang terakhir, pengelola mengalami keterbatasan inovasi sehingga destinasi berisiko menjadi monoton dan kehilangan daya tarik. Solusinya menyelenggarakan workshop inovasi produk wisata berbasis potensi lokal secara berkala untuk pengelola wisata. Alasannya, workshop atau inovasi mendorong pengelola untuk terus berkreasi, memanfaatkan potensi lokal dan menjaga daya tarik wisata agar tetap relevan dan kompetitif. Kesimpulan yang pertama, pengembangan potensi wisata di Wonokerto ini telah berlangsung seiring dengan upaya penataan akses yang memadai. Potensi wisata yang dimiliki di 4 dusun yaitu Sangorejo, Tunggul Arum, Jalan Barong, dan Bondo Arum ini menunjukkan peluang besar untuk dikembangkan melalui pendekatan ekowisata, pariwisata, dan wisata budayanya. Namun pengelolaan potensi tersebut masih belum maksimal dan memerlukan penguatan dalam bentuk pelatihan, inovasi produk, program, kemudian pemasaran, dukungan infrastruktur, dan permodalan yang masih terbatas di beberapa pelabuhan. Oleh karena itu, strategi pengembangan wisata ke depan perlu diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kemudian luasan akses pemasaran, serta memanfaatkan lahan secara optimal agar tujuan reforma agraria yaitu keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai. Kedua, stakeholder yang terlibat yaitu pemerintah Kabupaten Wonokerto, pengelola wisata, dinas pariwisata, pemerintahan Kabupaten Sleman, masyarakat masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi, yaitu pemerintah kelurahan bertindak sebagai fasilitator antar lembaga ke masyarakat. Kemudian dinas pariwisata Kabupaten Sleman sendiri menyediakan pelatihan dan promosi untuk masyarakat dan pengelola. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mendukung melalui organisasi dan penataan akses. Kemudian pengelola wisata sebagai operasional lapangan dan pengembangan wisata. Sementara masyarakat menjadi pengguna dan penerima manfaat di lapangan. Kolaborasi antar stakeholder sangat dekat untuk bisa mendapat akses reforma agraria. Yang ketiga, dari kendala dan solusinya, pemahaman pengelola desa wisata kurang dalam situasi reforma agraria. Kemudian kapasitas sumber daya manusia yang ada di Wonokerto ini kurang sangat terbatas. Oleh karena itu butuh pelatihan terintegrasi atau sosialisasi mengenai reforma agraria. Partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pengelola wisata juga rendah, sehingga harus dilakukan optimalisasi dari Pokdawis sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengelola wisata itu sendiri. Aksesibilitas jalan menuju lokasi wisata sempit sehingga membutuhkan pelebaran jalan atau perbaikan agar memudahkan para wisatawan untuk datang ke wisata. Fasilitas umum di beberapa lokasi wisata terbatas, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan penambahan fasilitas umum di beberapa objek wisata. Inovasi dari pengelola juga mengalami keterbatasan, sehingga destinasi berisiko untuk monoton. Diperlukan workshop untuk menggali potensi yang ada di kelurahan tersebut untuk mendorong kreativitas dan daya tarik wisatawan. Sarannya diberikan untuk cukup? Sudah ada.
suaramu semakin mengecil, mengecil. Ya, langsung saja saya kira Mas Amru duluan, nanti saya dan terakhir Pak Aristiano. Siap. Pak Aristiano ya, meetingnya ya. Ya, terakhir. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Aris dan Nasir yang saya hormati, kemudian saudara Niken ya, Ayu Rahma Sudarpo ya. Gimana perasaannya? Udah oke. Jadi Pak, karena pesan Pak Nazir tadi ya, yang diuji bukan hanya skripsimu ya, saya manut saja ya. Saya akan bertanya penguasaan kan 4 tahun nih, masa yang ditanya cuma skripsi di semester ke-8 aja, semester 1 sampai 7 kemana tuh? Oke. Baik, sebelum saya ke sana ya, Niken, ini di beberapa tulisanmu ini masih saya temukan typo ya. Ya, itu tidak perlu saya bahas, sudah saya kasih catatan di sini ya. Artinya remeh itu artinya kamu sudah tuntas. Baik, kemudian yang pertama, mahasiswa STPN atau orang BPN ya, itu sangat familiar ya dengan satu kerangka teoritik yang kemudian diterapkan ya, yaitu land administration NMA ya. Kamu sudah pernah belajar tentang itu kan? Nah, ya, pasti sudah pernah ya. Coba sekarang analisislah hubungan antara isi skripsimu ini ya, pengembangan potensi wisata dalam rangka peningkatan akses dengan kerangka teoritik terapan land administration-nya NMA coba. Hubungkan pada bagian ini, dimensi ini ke sini, kemudian berkaitan, dan coba jelaskan. Pertanyaan dasar ini. Dan administrasi itu adalah administrasi pertanahan dan tanah. Dan itu proses untuk mencakup pengelolaan hak kepemilikan, penggunaan dan nilai tanah serta sumber daya yang terkait lainnya. Intinya untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan pengelolaan tanah. Kemudian kaitannya dengan skripsi saya ini. Aspeknya apa saja? Coba land administration itu apa saja? Satu, land itu masuk di mana itu? Hah? Itu sudah lupa pelajaran. Saya kasih clue ya. Ada land tenure, land value, ya. Ada land use, land development. Nah itu coba dihubung-hubungkan. Ada nggak? Land tenure itu sistem penguasaan dan kepemilikan tanah. Kemudian land Hubungannya dengan isi skripsimu apa kira-kira? dengan adanya penguasaan kepemilikan tanah secara terdaftar, maksudnya sistem kepemilikan tanah yang baik di kausaha tersebut, maka penataan akses juga mudah dilakukan karena dapat dilakukan penataan akses mengikuti penataan aset. Jadi kalau sistem kepemilikan tanah di kausaha tersebut sudah terdaftar dan sudah memiliki sertifikat semua, jadi mempermudahkan dalam penataan akses di kausaha tersebut. Jadi apa itu lahan-lahan tempat wisata itu milik warga atau milik siapa nih tanahnya? Untuk lahan
Nah, apalagi head value coba hubungannya dengan isi skripsimu ini gimana? Ada nggak hubungannya? Pada sisi mana kalau ada? dengan pengoptimalan lahan tanaman desa seperti dibuat kebun sawah atau tanaman, maka nilai tanah yang ada di Kelurahan Wonokerto itu juga bisa karena tanahnya sangat produktif. Memang kamu menjelajah di dalamnya? Ada peningkatan nilai tanah gitu? Yes, yang berikutnya Pak lewati aja ya, nanti habis loh. Berikutnya nggak tahu udah ditanyakan apa belum ya? Ini seandainya kamu punya kewenangan ya nanti di kantor kamu sebagai pegawai ATR BPN gitu ya, yang diminta untuk menyusun model kebijakan penataan akses berbasis wisata. Ini kira-kira elemen mana yang Anda pertahankan dan elemen mana yang akan Anda rubah atau kembangkan dari penelitianmu? Apa pertimbangannya? Ayo langsung. Kalau saya membuat kebijakan yang akan saya pertahankan yaitu menghindari mempertahankan keterlibatan masyarakat di kelurahan Wonokerto itu sendiri. Jadi yang mengelola itu bukan dari pihak luar, tapi dari pihak masyarakat kelurahan Wonokerto itu sendiri, sehingga keuntungan-keuntungan yang didapat itu ya untuk masyarakat itu sendiri dan desa itu sendiri. Kemudian mungkin yang tidak dipakai Pak. Yang diubah baik diubah atau dikembangkan. Yang dikembangkan mungkin dari pengelola dari pelembagaan Kopdarbisnya. Jadi masing-masing dari padukuhan atau masyarakat yang mengelola wisata tersebut dikumpulkan untuk dari usia muda dan tua. Jadi yang berpartisipasi itu bukan yang hanya generasi yang sudah tua begitu Pak. Jadi pemberdayaan atau Itu tetap partisipasi berarti. kapasitasnya ya, dimulai sejak dini. Oke, terus ada lagi? Ada lagi? Sudah. Oke, baik. Terakhir, saya ingat banyak-banyak. Penelitian ini kan menggunakan pendekatan deskriptif ya, dengan metode kualitatif. Bagaimana saudara menjamin ya validitas data dan menghindari bias selama proses wawancara dan observasi? Untuk pengumpulan data itu sendiri kan dari wawancara kuesioner. Nah, dari rekaman-rekaman tersebut kemudian saya catat. Misal saya mau wawancara dari masyarakat maka nanti saya cek lagi ke pemerintah aparat apa benar kondisi yang dijelaskan masalah itu begini. Kemudian dari sisi Kopdarbisnya bagaimana. Jadi pernyataan satu sama lain bisa cocok dan valid. Oke, itu aja. Ya sudah. Saya kembalikan Pak Nasir. Oke, terima kasih Pak Andu. Pak Yusuf saja. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Niken.
Panggilnya Niken ya. Ya, Pak. Judul ini masuk di tema apa? Tema besarnya apa ini? Reforma agraria itu apa? Definisinya kan kamu udah punya LA. LA adalah apa? Program sekaligus nasional yang berperan dalam upaya pemerataan struktur penguasaan pemanfaatan penggunaan dan memilikan tanah serta penyelesaian konflik agraria Tujuannya untuk apa selain konflik? untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan. Oke. Reforma agraria itu terdiri atas apa? Programnya pemerintah ini. Terdiri bukan berdiri. Ada satu apa dua apa? Akses dan penataan Penataan aset itu apa? penataan kembali Mm-mm. penggunaan pendidikan manfaatan Kalau redistribusi tanah masuk definisi itu kan? redistribusi tanah masuk ke dalam penataan aset. Ya, dia masuk. Tadi kan kamu mendefinisikan penataan aset adalah penataan kembali gitu. Nah, redistribusi tanah itu masuk, itu nggak? Masuk. Kalau PTSL pendaftaran tanah masuk. Masuk Oke, kalau penataan akses apa? penataan akses pemberian kesempatan permodalan atau bantuan lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis tanah. Memang BPN ngasih modal. BPN menjadi fasilitator. Fasilitator. Itu diatur di mana? BPN Peraturan yang mengaturnya diatur di apa? Di peraturan apa? Terus aturan turunannya apa? Peraturan turunannya apa? Ada nggak aturan turunannya? dari Perpres 86 tahun 2018 ke Perpres 62 tahun 2023. Ini sama-sama perpres. Perpres kok turunannya perpres. Kalau perpres turunannya apa biasanya? Ada apa enggak? Enggak ada. Atau ada? Kalau juknisnya ada nggak? Akses itu? Ada. Terus kalau pendaftaran tanah diatur di mana? Peraturannya. Kamu punya pendaftaran tanah sama siapa? Dapat apa? Bukan dapat nilai apa? Sorry salah. Nilainya dari Pak Nyoman dapat apa? Dapat B. Apa B? Apa betul itu apa B? Pendaftaran tanah diatur di aturan apa? Masuk lupa. Ya terus pasal berapa? Pasal 1. Pasal 1 sudah ngatur pendaftaran tanah ya. Nggak ada di situ. Ya udah, nggak usah pasalnya.
Setelah UPA pendaftaran tanah diatur di mana? Peraturan lanjutannya kan masuk undang-undang kan biasanya nggak ngatur detail. Nah, turunan namanya turunan, peraturan turunannya diatur. PP apa? PP nomor 24 tahun 1997. Turunannya lagi peraturan teknisnya. Parlemen, ATR, BPN. Iya, kan ada nomornya. Pemenater bentok cukup gitu. Pakai banget. Ribuan. Nomor 6. Iya. Yakin. Nomor 16 tahun 2021. Salah. Oh, kan terkenal PMNA 397. Terkenal banget. Lupa. Yang tiga Hmm? nomor 3 tahun 1997. Tapi 24 kan belum. Gue harus tahu itu kamu itu pendaftaran tanah karena core-nya orang BPN salah satu yang paling penting itu salah satu dari sekian banyak. Oke, sekarang kita ngomong akses reform. Nah, sekarang kami nulis akses reform, isinya ini potensi wisata karena berangkatnya dari akses. Masalah potensinya saya sudah tidak mempersoalkan karena Jogja memang banyak potensi. Tapi yang saya ingin uji adalah cara kamu menjelaskan apa itu akses reform. Akses reform itu programnya siapa? Pemerintah siapa? Dimandatkan kepada siapa? Masa kamu nggak bisa jawab? Kamu nulis ini loh. Kamu grogi, ngantuk, takut atau apa ini? Wah, aku galak loh ini. Nah, ini kalau kamu nggak bisa jawab, saya lagi langsung push up loh. Ayo, programnya siapa? Pemerintah itu kan, nah, terus ada kementerian dimandatkan kepada siapa? Pemda kah, dinas apa? Lain, bisa jawab. Saya bingungnya ya Allah nulis akses reform dan ngerti programnya siapa. Malah bikin marah. Bingungnya ya. Terus akses reform dimulai dari mana tahapannya? Pertama kali ngapain dulu? Masa langsung tiba-tiba pemetaan? Dulu kan coba, nah iso jawab itu bener tak? Tak luruskan, kalau jawab bener malah tak luruskan. Ayo coba. Tahapannya ada banyak, minimal ada 7 atau 8. Tergantung evaluasi masuk ke sama evaluasi ada 9. Iya Pak, yang pemetaan sosial. Enggak benar, masa tiba-tiba langsung pemetaan kapok. Ada program tiba-tiba langsung pemetaan sosial, nggak ada lokasinya di mana? Sosialisasinya kapan? Tiba-tiba langsung pemetaan. Oh iya, wes bisa jawab dulu ya. Yes, terus tak kasih dulu tadi. Nah, coba dijelaskan. Bukan itu yang saya tanyakan. Kan ada namanya akses reform, itu programnya tadi ketemu Kementerian ATR BPN RI. Nah, sekarang saya tanya yang teknis. Kalau di desa ada penataan akses, program penataan akses itu tahapannya yang dilakukan oleh BPN tadi ya, atau BPN itu apa? Pertama ngapa, kedua ngapa, ketiga ngapa? Lupa. Ditulis nggak di sini? Setahu saya ditulis, saya pernah baca ini di sini. Tapi kamu sudah lupa isi tulisan. Ya, di sini yang pertama pemetaan sosial. Ya berarti salah kamu. Lokasi ditempatkan di mana? Penunjukan lokasi di mana? Di kelurahan. Bukan, maksud saya. Tahapan penetapan lokasi itu sebuah program. Lokasinya dulu atau pemetaan dulu? Lokasi dulu. Lah iya. Jumlahnya kan biayanya begitu.
Setelah lokasinya ditetapkan, kemudian baru dilakukan sosialisasi. Bapak Ibu, besok kami mau bikin program di sini. Kami akan melakukan pemetaan sosial. Barulah tahap 3 pemetaan sosial. Wes, pakai sergit. Saya sokin ya, sekarang saya nanya saja tulisanmu yang di sini. Ada 3 pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Yang nomor 1. Nomor 1. Ada yang disebut manajemen kelembagaan atau memperkuat kelembagaan. Itu salah satu tahapan akses reform. Manajemen kelembagaan itu apa? Apa itu manajemen kelembagaan? Yang dalam konteks akses reform ya. Manajemen itu kan di 4 namanya manajemen. Oleh ya, pertanyaan ya. Kalau dulu ada manajemennya ya. Nah, itu apa itu manajemen kelembagaan itu? Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kelembagaan yang ada di lembaganya sendiri apa? Bentuk lembaganya apa? Modal kan sudah ada. Kan akses reform. Ada salah satu tahapannya adalah penguatan kelembagaan, manajemen kelembagaan. Nah, lembaga apa itu? Bentuknya apa? Kodaris itu kan sudah ada di situ sebelumnya. Kan ini kan sudah sosialisasi, sudah pemetaan, kemudian pembangunan lembaga, pembentukan lembaga, kemudian pembangunan model. Nah, kalau manajemen lembaga itu apa? Ini bukan akses reform konteksnya kok. Ya kelompok masyarakat yang dibentuk itu lembaganya itu kelompok tani opong ya. Ada namanya apa di situ di desa ini? Dibentuk kelompok tani, kelompoknya apa? Nama kelompoknya? Apa namanya apa? Itu kan desanya. Nama kelompoknya disebutnya apa? Yang dapat pendampingan tadi itu. pengelola wisatanya jadi tergabung di Kodaris. Tidak ada lembaga bentukan baru, nggak ada. Oh iya, apa? Kalau nggak ada. Tapi pertanyaan saya tadi kan manajemen lembaga berarti kontennya kalau di tempatmu adalah Kodarisnya yang dikelola. Yang dikuatkan apa? Kan diperkuat kata. Partisipasinya seperti apa? Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dari hasilnya itu seperti Karang Taruna, bukan ya Karang Taruna, PKK yang ada di dusun-dusun tersebut. Jika ada event wisata yang besar, mereka membantu. Oke. Kamu kemarin pas ini mempelajari juknisnya, akses reform. Ya benar. Cukup Pak Aris, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Nasir. Kita fokus di pengembangan potensi wisata dulu ya, Mbak Niken. Pengembangan potensi wisata yang kamu maksud itu dilaksanakan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan lingkungan. Apa buktinya? Untuk kepentingan ekonomi dengan adanya pengembangan wisata misalnya di Jogja dengan pengoptimalan lahan yang ada agar dijadikan koridor, maka akan meningkatkan perekonomian yang ada di Wonosobo itu sendiri, termasuk UMKM yang berjalan di dusun tersebut. Sedangkan kalau lingkungannya, jika lahan yang tandus tersebut dimanfaatkan atau dikelola, maka lingkungan yang ada di sana juga
Apa dampaknya pengembangan potensi wisata yang mengutamakan dua kepentingan, ekonomi dan lingkungan? Dampaknya apa? Kesejahteraan masyarakat. Itu ekonominya. Terus apa lagi? Lingkungan jadi lebih Ya, bersih. itu lingkungannya. Apa lagi? Kan baru dua sayap. Terus apa lagi? Supaya bisa terbang, bagaimana? Pernah dengar kata keberlanjutan? Nah, berarti kan itu ya, itu dampaknya keberlanjutan. Nah, dalam konteks keberlanjutan, apa yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat kita di lokasi dalam rangka menjaga keberlanjutan? Dan tadi kau bilang Pak Darwis itu, apa yang mereka lakukan? Mereka setiap ada event atau apa selalu berkumpul dan mendiskusikan inovasi atau event seperti apa. Saat event itu terjadi, apa yang akan mereka kembangkan lagi gitu Pak. Ya. Jadinya Ada bukti nggak bahwa ada suatu kegiatan yang menunjukkan bahwa Pok Darwis di lokasi di desa itu, kelurahan itu punya pemikiran tentang pentingnya keberlanjutan? Ada kegiatan yang identik dengan itu ya? Kegiatan yang identik dengan aspek keberlanjutan dalam pengembangan potensi wisata di Kelurahan Wonokerto. misal ada event di salah satu yaitu di Jawa Barat, nah itu camping ground. Nah di Samorojo juga ada camping ground juga. Sedangkan kapasitas yang ada di Jawa Barat itu kurang dan membutuhkan dari tempat lain. Nah jadi itu disatukan gitu Pak dari Jawa Barat ke Samorojo. Itu bukti keberlanjutan atau bukti pragmatisme yang kamu sampaikan barusan tadi? Itu bukti keberlanjutan atau bukti pragmatisme? Pragmatisme itu yang penting hari ini terlayani. Kalau keberlanjutan dipelihara sampai puluhan tahun. Berlanjutan Pak untuk pengoptimalan wisata yang ada di Wonokerto itu sendiri. Ketika sebuah situs wisata yang harusnya punya kapasitas 10.000 orang misalnya, kemudian dijajali sampai 100.000 orang, itu ada faktor destruksinya nggak? Ada aspek merusak lingkungan nggak? Over capacity nggak? 10.000 nih kapasitasnya, tapi dimasukkan 100.000. Tadi kan kau bilang masukkan, gabungkan, gitu. Itu punya over capacity nggak? Ya. Nah, over capacity itu merusak lingkungan nggak? Oh, berarti itu bukti keberlanjutan atau bukti pragmatisme? Berarti kamu sedang bicara tentang pengembangan potensi wisata yang merusak lingkungan gitu kan? Iya. Iya enggak? Dari bukti yang kamu sampaikan itu menunjukkan pragmatisme. Dengan demikian kamu sedang bicara tentang pengembangan potensi wisata yang merusak lingkungan. Enggak. Untuk sistem penerimaan tamu yang ada di Jagakarong ataupun Samorojo sebenarnya sudah ada kapasitasnya. Jadi misal kalau ada yang booking 1.000 di Jagakarong sendiri tidak langsung menerima langsung iya 1.000. Namun dikoordinasikan dulu ke yang memesan. Misal di Jagakarong adanya 800, nanti yang 200-nya di Samorojo gitu Pak. Jadi Oh, dialihkan ke tempat lain. ya dialihkan. Jadi tidak dari salah satu pihak aja dari Jagakarongnya yang langsung menerima, tapi dikonfirm dulu ke wisatawan itu sendiri. Itu sekedar distribusi pelanggan dalam rangka melayani atau itu distribusi resiko? Yang kamu sampaikan barusan itu distribusi pelanggan, didistribusikan supaya mereka bisa terlayani dengan baik, atau itu bagian dari distribusi resiko? Distribusi tenaga ya Pak.
Ada aspek distribusi resiko nggak? Kan kita sedang bicara tentang lingkungan ini, kita sedang bicara lingkungan, kita sedang bicara keberlanjutan. Tadi saya menuduh kamu, diskusi teksmu ini bicara tentang pengembangan potensi wisata yang cenderung merusak lingkungan. Karena tadi ada saya bilang, jangan-jangan itu bagian dari pragmatisme. Nah ketika kamu bilang 1000 nih, 800 di sini, 200 di sana. Itu ada aspek manajemen risikonya nggak, distribusi risiko nggak? Pastinya ada, karena dari antar dua pihak itu ada kolaborasi atau kerjasama. Kamu yakin ada tuh? Nah sekarang apa pentingnya manajemen risiko dalam pengembangan potensi wisata? Masih lama, masih 15 menit lagi. Pentingnya manajemen risiko untuk Pengembangan wisata. pengembangan wisata itu untuk meminimalisir atau mencegah kerugian dari sepihak. Jadi membangun kerjasama itu Sepihak atau banyak pihak? Kalau kita bicara lingkungan, kalau terjadi kerusakan lingkungan, itu yang dirugikan sepihak atau banyak pihak? Banyak pihak tuh. Nah, sekarang kita perdalam nih. Manajemen risiko yang kamu sampaikan itu nyambung nggak dengan rumusan masalahmu? Ada nggak rumusan masalahmu yang menyentuh manajemen risiko? Halaman berapa sih? Sama aku udah lupa itu rumusan masalahmu. Halaman 5 ya? Nyambung nggak? Ada nggak bagian dari rumusan masalahmu yang bersentuhan dengan manajemen risiko? yang di rumusan masalah Ketiga, coba cerita. Di bagian mananya dari rumusan masalah ketiga itu yang berhubungan dengan manajemen risiko? di rumusan ketiga itu menjelaskan kendala yang ada pada pengembangan potensi wisata. Untuk mengatasi atau mencegah dari kerugian banyak pihak, kita mengutarakan solusi yang diberikan, apakah itu efektif atau tidak, dan alasan pilihan komentar solusi tersebut. Kendala itu kan tantangan hari ini tuh. Ya, Risiko itu kan tantangan di masa depan. ya. Terus apa hubungannya? Kalau tantangan hari ini sudah terselesaikan, ada hubungannya nggak dengan manajemen risiko? Tantangan di masa depan. Dengan kita menyelesaikan kendala hari ini, maka akan meminimalisir resiko kedepannya. Nanti kita sudah bisa menyelesaikan dengan cara menyelesaikan kendala saat ini. Dengan menyelesaikan kendala saat ini, kita sedang mengurangi potensi masalah di masa depan. Resiko yang sama di masa depan. Yang sama atau yang tidak sama? Oke, Pak Nasir. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Pak Aris, Pak Abdul. Sekarang Mbak Yoken keluar sebentar. Kita akan diskusikan ini. Jangan jauh-jauh ya. Ulang. Monggo. Iya. Amit Pak. Oh, sudah. Oh ya. Iya. Masukkan ini dulu. Pak Nasir sudah. Oh, Pak Ampu sudah juga. Kepala ini belum.
Pak Nasir aja kalau muka aku bisa dibaca soalnya. Dia udah sering ketemu aku.